sini saya mendapatkan keterampilan belajar yaitu tentang keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk kehadiran, tadi kan sudah Ibu share di WA group ya, tolong diisi. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin membaca doa. Ibu minta Lisna ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Lisna. Ya, sama-sama Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, membaca bacaan tentang lingkungan peserta didik, memahami manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, membuat peta pikiran, peserta didik dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengamati gambar lingkungan alam, peserta didik dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik, peserta didik mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dan yang terakhir, mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air, peserta didik mengetahui keterkaitan antara sumber air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Nah, ada yang tahu apa itu energi? Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak sumber energi itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, Ibu memiliki satu buah percakapan antara Beni dan Ayah Beni. Jadi di sini Ibu minta 2 orang untuk menjadi Beni dan 1 orang untuk menjadi Ayah Beni. Ibu minta sebagai Beninya yaitu Wawan dan sebagai Ayah Beninya Wildan. Jadi sumber energi adalah Ayah, masih mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Nah, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Ya, benar, Beni. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut dapat menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. baiklah, terima kasih untuk Wildan dengan Wawan. Sama-sama, Bu. Nah, di sini Ibu memiliki satu buah gambar. Coba kalian amati. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ada yang tahu itu gambar apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Pembangkit listrik tenaga air, Bu. Iya, pintar. Nah, jadi itu adalah pembangkit listrik tenaga air atau sering disingkat dengan PLTA. Jadi, arus air dimanfaatkan untuk memutar kincir angin atau turbin yang dihubungkan dengan generator atau mesin diesel yang akan menghasilkan listrik. Jadi, yang bulat-bulat ada airnya itu kincir anginnya ya anak-anak. Dan yang berwarna biru itu adalah mesinnya.
Nah, di sini Ibu memiliki soal, tulislah peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ibu kasih satu contoh ya. Yang pertama, misalnya blender, kegunaannya untuk menghaluskan rempah-rempah atau buah. Nah, selanjutnya kita jawab sama-sama ya, sampai nomor 5. Ibu tunjuk ya. Kan berhubung kalian di rumah, pasti kalian tahu alat-alatnya. Ayo yang nomor 2, siapa? Siapa yang mau angkat tangan atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Ya, Lisna. Ayo, apa nama peralatannya dan kegunaannya? Namanya kipas angin. Kegunaannya untuk? Menyejukkan ruangan. Iya, pintar sekali. Yeay. Betul ya. Yang nomor 3, ayo siapa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Bu. Iya, Ucok. Nanti baru Iin ya. Iya, Bu. Mesin Ayo, Ucok, cuci, apa? Bu. Mesin cuci, Bu. Kegunaannya untuk apa, Ucok? Untuk mencuci pakaian, Bu. Iya, pintar sekali ya, Ucok. Terima kasih, Bu. Iya, untuk yang nomor 4. Siapa ya tadi? Iin ya. Ayo, Iin, apa? Magicom, Bu. Kegunaannya untuk apa? Masak nasi. Iya, betul sekali. Pintar-pintar ya anak ibu sekarang. Kemudian yang nomor 5. Siapa yo angkat tangan? Iya, Cecil. Setrika, Bu. Gunaannya untuk apa, Cecil? Untuk merapikan pakaian, Bu. Iya, ternyata murid ibu pintar-pintar semuanya. Tepuk tangan. Ibu memiliki satu buah teks bacaan, air dan listrik. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan teks tersebut. Ayo Mira, silahkan. Iya, Bu. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran listrik, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Sudah, Bu. Terima kasih Mira. Sama, Bu. Nah, di sini Ibu, siapa yang bisa jawab angkat tangan ya anak-anak? Yang nomor 1, apa fungsi air dalam pembangkit tenaga listrik tenaga air itu? Ibu memiliki 3 buah soal. Saya, Bu. Iya, Purnamasari. Itu, Bu, sebagai pembangkit listrik tenaga air, Bu. Iya, pintar sekali. Kemudian yang nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Saya, Bu. Iya, Mira. Silahkan. Karena aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik, Bu. Iya, pintar-pintar ya murid Ibu. Kemudian yang terakhir, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ayo siapa daerah siapa yang ada tenaga pembangkit
Pembangkit listriknya siapa? Daerah siapa Nggak ya? ada, Bu. Tidak ada, Oh, Bu. nggak ada ya. Nah, di sini Ibu memiliki satu buah teks lagi, yaitu tentang lingkungan. Simak ya anak-anak, Ibu akan membacakan dan menjelaskan terhadap kalian. Lingkungan, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, lingkungan itu sangatlah berpengaruh terhadap manusia. Contohnya, seandainya lingkungan itu kotor, banyak sampah, pasti penduduk sekitar akan merasa terganggu. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan sekitar itu bersih, tidak ada sampah, pasti penduduk di situ akan merasa nyaman dan sehat. Kemudian, lingkungan memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungan. Dan yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Pasti kalian akan merasa resah dan tidak merasa enak, pasti kan? Nah, begitupun tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Contohnya, ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air karena ikan tinggalnya di air, sedangkan kambing tinggalnya di darat. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, dari penjelasan tentang lingkungan dan beserta fungsi-fungsinya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu memiliki satu, yaitu melengkapi peta pikiran tersebut. Apakah itu lingkungan? Ada berapa jenis lingkungan tersebut? Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Jadi, tugas ini dikumpul minggu depan ya ke WhatsApp Ibu. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, bertanyalah kepada orang tua kalian, kakak kalian, dan orang sekitar. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi dan tugas yang telah Ibu berikan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi, manusia sangat bergantung pada lingkungan alam, pada lingkungan sosial. Jadi, kita harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Nah, jangan lupa belajar di rumah walaupun kita belajarnya secara online. Jadi, jangan lupa ya tugas-tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin temannya membaca doa.
Ayo Iin Latifah, silahkan dipimpin temannya membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih In. Sama-sama Ibu. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah. Selamat sore Ibu. Sore, dadah Ibu.